Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi. Waduh, suara lu berat banget sih. Beratan ya? Beratan ya? Beratan. Suaranya berat banget. Iya, biasalah kayak badannya berat. Oke, masyarakat kredit, balik lagi di Kredit Podcast. Ini selalu salah nih dalam edisi pengemis. Pengalaman mistis. Yang minggu lalu kemarin itu kita udah buat pengemis, pengalaman mistis yang dimana pengalaman mistis tersebut itu ada di temannya Romi. Ya, udah ceritanya dari gue. Ya kan, dan kali ini yang akan menceritakan pengalaman mistisnya yaitu Godit. Apa tuh Dit ceritanya, Dit? Jadi ceritanya kita langsung aja ya, langsung cerita ya. Jadi ceritanya itu, saya bakar rokok dulu sebentar. aduh, gue kirain bakar minyak. Biar ada asap-asapnya dikit. Tuh kan, udah mau mulai nih, udah buruan bakar. Gue pengen langsung masuk ke cerita nih. Aduh, enak Mbak ya? Enak. Iya. Ya. Gimana ceritanya Dit? Jadi cerita awalnya itu berawal dari ketika gue lagi bekerja di suatu daerah, dan kali ini gue cerita, gue nggak bisa menyebutkan nama daerahnya di mana, nama tempatnya apa, karena demi kepentingan bersama. Betul. Ya biar kita tidak dikejar-kejar orang. Kita juga tahu lah pasti di mana suatu tempat atau dimanapun pasti ada yang namanya makhluk-makhluk halus, tergantung dari kondisi dan situasinya aja. Iya, kita takut atau enggak? Ya, nah kebetulan gue ini ada di sekitaran Jawa. Daerah Jawa itu lu lagi bawa tur ya? Ya, pastinya gue lagi kerja. Itu kejadian sih ini udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Beberapa tahun, berapa ya? Sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. 4 tahun yang lalu, oke. Nah, itu gue lagi bawa anak-anak sekolah. Dia itu seminggu nginep di suatu pedesaan di daerah Jawa. Kalau nggak salah Jawa Tengah. Oke. Nah, di situ pedesaan itu memang terkenal suka ada yang nginep-nginep gitu, Rom. Jadi kayak misalkan ada orang rombongan suka mau nginep di situ, jadi kayak stay homestay. Iya. Tapi ini lebih tapi ini kondisinya lebih alami. Dari rumah-rumahnya, terus dari suasananya. Bener rumah pedesaan banget. Bener-bener rumah pedesaan, masih ada sawah-sawah, masih ada pohon-pohon bambu. Pohon bambu sih di sini juga banyak kayaknya. Ya, pohon bambu di sini nggak terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Ada pondok bambu kalau. Pondok bambu ada, betul. Nah, jadi tuh ketika gue udah mau masuk, pas bis gue sampai lewatin bis itu gue udah ngeliat, kuburan kayak kuburan warga apa kuburan keluarga, gue nggak ngerti deh ya, karena jadi hanya kalau itu hanya beberapa apa banyak? Kalau kuburan warga berarti kan seluruh warga situ, desa, ya? Warga desa. Kalau keluarga berarti kan cuman hanya keluarga tersebut. Nah, cuman gue nggak begitu merhatiin ya, karena gue di situ lagi bekerja. Jadinya lo lewat kuburan. Ya, itu lewat kuburan jalanannya. Udahlah sampai peserta gue juga ya udah biar disambut sama penghuni kampungnya, ya kan, warga kampungnya disambut segala macam. Nah, ntar deh, kok gue merinding? Dingin kali, merinding. Nah, pas udah mereka udah beraktivitas, ya nggak sedikit anak peserta gue, karena gue bawa anak-anak sekolah, ya kan, nggak sedikit itu anak-anak peserta gue yang nggak betah. Nggak betahnya karena transisinya, Rom. Dia biasa hidup di kota ya, lalu dia hidup di pedesaan, perkampungan atau pedesaan, ya di transisi. Nah, 1-2 hari dia nggak betah gitu. Karena rasa nggak betah, ya udah. Dan tugas gue sebagai tour leader di tempat tersebut, sama ada tutornya juga di sana. Nah, kalau gue tour leader itu kan dimana kan gue selalu ngecek kan, ngecek anak-anak itu rumahnya lumayan jaraknya, Rom. Oh, jadi jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Agak-agak berapa meter lagi ya, dari rumah lagi. Nah itu, oke. Malam
Pertama, gue langsung masuk ke malam pertama. Malam pertama tuh gue ibaratnya keliling lah, ngecek, ya kan, dimana ngeliat situasi anak-anak, ya kan, kondisinya seperti apa. Ada yang bilang nggak nafsu makan, biasa makan enak mungkin, ya kan. Udah. Oh, berarti tuh makanan dibuat sama orang desa itu? Iya, makanannya langsung disajikan. Bukan berarti makanannya nggak enak ya, makanannya enak, cuman mungkin keterbiasaan. Betul, beda seleranya. Nah, singkat cerita, gue langsung masuk ke malam ketiga. Malam ketiga, anak-anak itu udah mulai terbiasa. Ya kan, udah mulai terbiasa. Mereka malah bahkan udah fun nih, udah dapat feel-nya. Ya udah, gue malam ketiga gue keliling, gue ngecek, ya kan, berdua gue sama temen gue. Cerita-ceritanya memang sebelum gue berangkat pun ada beberapa temen sesama rekan kerja menceritakan pengalaman dia. Ya lo kalau di sana Dit, hati-hati aja, jaga sikap segala macam. Cuman dia nggak mau. Cuman dia nggak mau, ceritanya tuh dia nggak mau. Yang emang gue tanya emang ada apa sih? Dia nggak cerita detail. Katanya dia bilang nggak ada apa-apa. Gue cuman ngasih amanat seperti itu aja. Oh ya udah. Biar lo aja ngerasain di sana. Gitu mungkin ya. Kali ya tujuannya seperti itu. Ya udah, akhirnya gue jalanin lah itu malam ketiga, gue keliling, ya kan, dari rumah satu ke rumah satu. Waktu itu gue bawa kalau nggak salah berapa orang ya, antara hampir mau 100 anak deh. Wih, banyak juga. Satu rumah itu dihuni sama 5 anak lebih. Oh, berarti ada di sekitar 20 anak. 20 anak dalam satu. Enggak, rumah dalam apa yang lo tempatin ya? Enggak, satu rumah itu ada 5 orang anak atau lebih. Itu 5 sampai 7 lah kalau nggak salah ya. Nah, itu pun diawasi sama guru-gurunya. Di setiap rumah tuh ada guru-gurunya. Nah, ketika gue keliling, gue kan memastikan lah anak-anak tidak ada yang keluar lagi. Gitu loh. Memastikan, ya udah gue memastikan, gue keliling. Malam nih. Malam, ini udah malam banget. Malamnya di kota sama malamnya di suatu desa beda. Atau perkampungan itu beda. Mungkin setelah maghrib pun udah sepi banget ya. Betul. Ya udah, gue keliling, gue ngecek dari rumah satu. Oke, ke rumah satu. Ceritanya gue bilang, udah nih, udah beres nih kita nih. Nongkrong yuk sama warga. Gue bilang gitu. Oh ya dah yuk. Belum ngantuk kan? Belum. Ya udah. Sepanjang perjalanan tuh, jadi gue pertama kali ngedenger ada yang ngedenger suara alunan gamelan. Ya kan, suara alunan gamelan. Positive thinking gue, ya kan, gue pikir mungkin ada warga desa itu yang main ya, atau lagi ada acara karena mungkin ada yang latihan, karena mungkin besok ada yang mau datang atau apalah, ya kan. Terus gue belum ngomong sama temen gue. Akhirnya beberapa langkah temen gue bilang, ada yang latihan gamelan ya Dit? Kayaknya sih gitu. Bilang gitu. Oh, lu dengar? Iya, gue dengar juga. Oh ya udahlah, mungkin ada yang latihan. Gue kepo, teman gue nyariin lah posisi suara itu, sumber suaranya tuh dari mana asalnya. Nyari, nggak ketemu. Tapi sambil jalan aja. Nah, sejalannya itu gue ketemu lah, ada kayak pos ronda gitulah, pos ronda warga gitu. Ada warung-warung juga. Ya udah ngobrol ngarung ngidur. Terus gue bilang gini, emang kalau malam-malam kayak gini masih ada yang suka latihan nari atau gamelan gitu ya Mas? Gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Gue bilang, maksudnya gimana Mas? Kata dia bilang gitu. Iya, tadi saya denger ada yang ada yang kayak main gamelan gitu. Dia bilang gitu. Dia tuh cuma senyum-senyum tipis yang meragukan gitu kan. Gue tanya kan. Dia bilang gitu, emang Masnya denger di mana? Dia bilang gitu, di bawah Mas. Gue unjukin di bawah sebelum saya lagi arah jalan mau ke sini. Di bawah itu nggak ada tempat apa-apa, ya kan. Dikasih tahu tuh. Hanya rumah warga tok udah ya. Cuman rumah warga. Setelah rumah warga itu ada perkebunan kopi, perkebunan kopi kecil, ada kebun, kalau nggak salah dia bilang kebun bambu, terus ada kandang sapi, dia bilang gitu. Nggak ada tempat-tempat buat latihan, dia bilang gitu. Tempat latihan cuma di sini doang, di atas. Tapi saya dengar suara gamelan Mas, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, kata dia bilang gitu.
gue udah langsung parno dong sama temen gue, udah lirik-lirik kan nih pulang kita gimana ya kan. Karena lu pasti lewatin Pasti lewatin tempat itu lagi ya kan. Ya udah akhirnya jadi gue mempertegas. Jadi di bawah itu nggak ada tempat yang untuk latihan gamelan. Nggak ada, gamelan pun adanya di atas mas, dia bilang gitu. Ya waktu itu masnya hari pertama sampai, nah itu tempatnya cuma di situ doang. Nggak seperti itu ada yang pinjem. Gue masih tetap positif tinggi. Iya, berpikiran positif mungkin aja tuh. Di rumah warga ada yang punya mungkin gamelan. Iya, dia bilang nggak ada, kita di sini nggak ada. Ya udah oke lah. Gamelan bukan pianika gitu. Ya siapa tahu gitu loh. Nah ya udah akhirnya gue tuh udah oke lah, gue bilang mau nggak mau kita harus lalui. Jadi katanya kalau nggak salah mas tuh dengarnya di deket kandang-kandang sapi gitu. Oh ya oke mas, berarti nggak ada ya suara gamelan. Ya udah kata penduduknya tuh nggak apa-apa mas, mungkin mas kan orang baru kenalan. Oke baiklah mas, baru suara gitu. Tuh baru suara. Pulanglah, mau tidur ceritanya nih. Mau tidur, lewatin lagi tempat tersebut ya kan. Bunyi lagi dengan kondisi kita udah tahu itu tidak ada tempat buat main gamelan. Itu gua sama temen gue cuman berhenti diem aja. Itu lu jalan posisi jalan kaki Rom. Waduh cakep. Kan namanya gue keliling ya kan, dari rumah ke rumah. Sebenarnya pinjam motor warga gitu kan. Rencananya mau pinjam motor, rencana awal pinjam motor, cuman salah gue juga sih. Gue bilang enak ke jalan. Iya, lu kan sotoy ya. Kan ya, alhasil seperti itu. Gue diem nggak bisa bergerak kaki gue sama teman gue tuh. Gue tuh udah pegangan tangan aja berdua tuh. Ini gimana? Gue bilang gitu. Ini gimana? Udah nggak tahu gue nggak tahu. Yaudah terus ini gimana? Kata teman gue. Yaudah kita baca. Ya udah akhirnya gue baca Al-Fatihah. Gue baca ayat kursi. Baca novel, baca koran. Enggak ya? Nggak sempet Rom. Baca kayak gitu. Ya udah akhirnya gue baca. Nah setelah akhirnya berhasil lah kaki ini nih ngelangkah. Mungkin karena rasa ketakutannya kali ya. Jadi ya udah akhirnya bisa ngelangkah dan langsung lari gue sekencang-kencang. Itu langkah setibanya di rumah tempat gue menginap ya kan, masih dapat kejadian hal-hal yang luar biasa lagi. Kapan lagi ya kan? Dapatnya itu tidurlah, gue nggak bisa tidur. Kebayang nih gue nih ya kan, posisi gue tidur deket pinggir jendela. Gue inget banget tuh pinggir jendela. Jadi gue kan ada kasur, terus gue tidur di sofa. Gue lebih memilih tidur di bangku biasa lah, bangku orang-orang kampung, cuman gue alasin aja. Cuman enak sih karena kan deket jendela. Wah enak. Dan saat itu gue nggak berpikiran apa-apa karena kan gue udah ngelalui 2 malam fine aja, dan itu udah malam ketiga. Malam ketiga pun sebenarnya udah ada kejadian seperti itu, dan gue minta temen gue pun nggak mau tidur di kasur, dan gue pun gak sebenarnya parno tidur di sofa bangku deket jendela itu. Akhirnya temen gue bilang, yuk kita tidur sini aja dit bareng-bareng. Ya udah bareng-bareng tidur. Gue di atas bangku, dia di bawah tuh. Akhirnya kasur kosong. Malah nggak ada yang nempatin. Ya kan, karena takut dong ya kan. Karena posisi di situ gue cuman berdua. Ya udah. Teman gue udah tidur, gue bilang, udah ngorok aja deh, ya kan udah cepet banget tidur. Ya udah, gue nggak bisa tidur kan. Gue main handphone, main game, ya kan. Otak gue udah kemana-mana nih. Entah ini halusinasi gue atau bukan, gue nggak tahu. Cuman di sini gue cuma hanya berbagi aja. Ya udah tuh, itu di depan ada yang suara nyapu. Waduh. Srek. Gue bilang cakep nih. Ini cakep nih gue bilang nih. Aduh. Berarti warga situ mungkin cinta kebersihan ya. Bisa jadi Rom. Tengah malam nyapu ya. Iya, tengah malam nyapu loh. Itu posisi udah malam banget tuh. Itu posisi udah malam banget kan. Ya udah tuh. Gue masih ya Allah, gue masih terus baca-baca, gue masih terus istighfar, gue masih terus zikir. Ya udah tuh. Udah kayak gitu hilang suaranya. Hilang udah. Gue dengerin lagi, udah hilang. Kayak headset. Gue ada headset.
untuk ngalihin ya kan, pakai headset, tidur lah, ya kan, itu gue udah tidur, biasa namanya gue. Kalau gue sendiri, kalau gue tidur di tempat orang, pasti gue suka bangun tuh, malam. Karena udah terbiasa ya. Iya, karena pasti ada bangun-bangunnya lah. Nah, pas gue bangun tuh, karena posisi itu pintu ngegantung, posisi pintu kamar itu ngegantung, jadi rumahnya itu, kamar gue itu berdekatan dengan luar, Rom. Iya, kan kamar pasti di luar gitu. Enggak, maksudnya luar jalanan. Oh, jalanan. Jalan orang lalu lalang gitulah. Jadi memang rumahnya nggak terlalu tertutup banget sih, karena memang didesain mungkin sama si pemilik, karena memang dia biasa buat tempat nginep, karena mungkin biar aksesnya enak gitu. Ya udah tuh, gue lihat pas gue berbalik, keset ya kan, lihat ada bayangan di balik pintu. Ulang apaan tuh? Udahlah, gue pikir mungkin yang punya rumah. Saya 5 menit kemudian keran kamar mandi nyala. Seret. Oh bener nih. Udah, akhirnya gue memutuskan untuk kencing. Karena yang punya rumah itu namanya Simbah, ya kan panggilannya. Akhirnya gue keluar lah. Gue keluar, nggak lama itu keran nyala, gue keluar. Ya kan. Gue bilang, kok pintu kamar mandi kebuka? Gitu ya. Udah, akhirnya gue cari, Simbah, itu gue sampai ke dapur, kagak ada. Ya kan, nggak ada beneran, nggak ada. Akhirnya ya udahlah, gue sih lebih baik gue nahan kencing. Gue nggak tahu ya kan, akhirnya gue memutuskan untuk tidak jadi kencing. Gue cukup nengok kamar mandi aja, oke, nggak jadi gue. Ya kan? Akhirnya ya udah, akhirnya gue balik lagi ke kamar, berdapet pagi-paginya. Gue tanya, Simbah, malam nyalain air bukan matiin lagi? Gue bilang gitu. Wong saya tidur, Mas, bilang. Saya aja subuh kesiangan. Wah, mampus. Bilang mampus. Gue bilang, emang kenapa, Mas? Dia bilang gitu. Enggak, Mbah. Semalam tuh gue ceritain lah tuh, seperti gue ceritain yang tadi. Kata dia, nggak apa-apa, Mas. Perkenalan. Ya perkenalan. Kenapa nggak ada kenalan yang nongolin muka sih? Oh jangan, Rom. Gue justru itu menghindari, Rom. Dan gue masih bersyukurnya itu nggak ada penampakan atau nggak ada yang namanya gue diliatin. Ya? Iya. Gue kalau diliatin gue nggak tahu dah tuh. Mana itu masih lama. Gue 7 hari di situ. Bayang itu baru. Dan itu hari ketiga ya? Hari ketiga. Hari ketiga jatuhnya. Masih 4 hari lagi. Ya nggak apa-apa, mungkin perkenalan biar makin intens di hari keempat, 5, 6, 7 kan. Jadi setelah malam ketiga, setelah malam itu, Rom, jadi semua tuh teman-teman TL tidurnya barengan dalam satu tempat. Nggak ada yang mau pisah-pisah. Jadi nggak mau, udah akhirnya cerita lah. Mereka juga ngalamin, ada beberapa orang ngalamin juga pengalaman. Gue doang sama temen gue. Lu doang? Karena gini sih, ya mungkin karena gue usil ya kan, gue bawa anak-anak sekolah, apalagi dia mau beranjak ke SMA gitu loh. So, gue kalau nggak salah kelas 3 SMP deh, ya kan, ya gue usil lah, gue ada niatan usil sama teman gue. Gue ngapain cabul lu ya? Bukan. Bukan. Di suatu momen gurunya itu pengen ada jerit malam. Biasa lah kan kalau ada acara-acara kayak gitu kan ada jerit malam. Nah, gue udah merencanakan suatu yang luar biasa nih. Dan itu malam kedua jerit malam. Nah, itu bener-bener, Om, itu mungkin entah gue kualat apa gimana. Jadi itu karena kan gue bilang kan gue deket jendela kan. Jadi nih gue ceritain jerit malamnya nih. Ini sih ceritanya efek dari kualatnya jerit malam gue ya. Jadi tuh gue bikin guling berbentuk pocong. Taruh dit, gue lagi megang guling nih. Beneran itu kalau itu keusilan gue sama temen gue, ya kan. Ketika itu anak-anak lewat, jendela gue buka, gue lemparin tuh guling, ya kan. Pada kabur. Nah mungkin di situ kali itu akibat dari keusilan gue, jadinya ya seperti itu deh. Itu anak-anak pada wah buruk lari sejadi-jadinya. Gue mah ketawa. Iya. Besok malamnya. Habis besok malamnya gitu. Tapi memang tempat ya namanya pedesaan gitu ya. Apalagi daerah Jawa ya, bukan kita underestimate
daerah Jawa itu. Enggak sih di mana aja sih, di kota pun Jakarta. Tapi memang kalau daerah Jawa itu mistisnya masih kenceng banget gitu. Karena gue juga pernah ngalamin waktu itu gue lagi mudik lah mudik lah ke kampung gue, terus waktu itu gue mau pergi malam, mau nongkrong ceritanya, ya kan. Nah posisinya waktu itu mobil gue itu gue taruh di balai desa, jadi memang rumah nenek gue ini nggak bisa masuk ke dalam. Terus mobil gue taruh di balai desa, ya kan. Oke. Nah mau nggak mau kan gue berarti jalan nih, ya kan, dari rumah nenek gue ke balai desa itu gue mungkin sekitar ada 200 meteran lah asalnya, 200 sampai 300 meter gue jalan. Udah nih pas gue lagi mau nyalain, gue datang nih, gue buka pintu pagar, gue ngelihat ada satu anak kecil lagi duduk di lantai gitu di balai desanya. Balai desanya. Oke. Itu lagi duduk gitu kan. Jadi dia tuh kayak lagi gimana sih, gue nggak bisa sih ya menonton kakinya tuh kayak duduk lah begini, gitu ya. Oh, kan? kakinya begini ya. Terus gue panggil, gue iniin dong. Lo samperin. Gue samper, gue iniin. Loh Dek, ngapain di sini? Itu posisi jam 7 masih Nyong sebenarnya. Jam 7 apa jam 8 gitu. Loh Dek, ngapain di sini? Dia cuma ngeliatin gue. Habis itu dia diem aja, gue bilang. Oh mungkin nggak ngerti kali bahasa Indonesia kali ya, gue cuma gitu doang kan, mungkin orang daerah Jawa kan. Ya udah tuh, jadi ini posisi anak kecil di sini, mobil gue di sini nih, ya kan. Ya udahlah, gue masuk mobil, gue manasin mobil, terus gue posisi pintu masih kebuka, gue nyalain, biasalah lagi manasin kan, gue keluar ngerokok dulu. Pas gue keluar ngerokok nggak ada nih, dan posisi pagar itu masih sama, gue tuh ibaratnya nggak goyang sama sekali. Dan itu kalau pagar kebuka kedenger lah ya. Kedengeran ini nggak ada. Itu nggak ada. Oke. Jadi gitu aja itu. Jadi sih sebenarnya memang setiap tempat itu pasti ada. Ya kan? Setiap tempat itu pasti ada. Ya. Gitu. Ya gimana, tinggal kita nyikapin aja sih sebenarnya. Ya kan, kayak gue bilang di daerah rumah gue juga ada. Ya kan, cuma kalau misalkan kita mungkin lebih berani, ya mungkin dia nggak akan lebih ganggu lagi mungkin gitu. Dan kalau kitanya memang nggak usil, ya kan, kayak pengalaman gue tadi yang dimana gue usil, akhirnya gue diusilin balik. Ya sebenarnya sih itu sih sebenarnya, ya itu kan dia sesama makhluk ya kan. Ya mungkin, atau di setiap tempat yang baru kita datangin, kita baru kenal, kita permisi, salam, betul gitu. Ya, namanya dia kasat mata ya ngaruhnya. Kasat mata. Gitulah masyarakat Krodit. Itu tadi pengalaman mistis gua, dan tadi pengalaman mistis Romi juga yang singkat. Nah, jadi semoga kalian dapat feel-nya ya, meskipun kita pembawaan ceritaannya masih ada sedikit ketawa. Itu sih sebenarnya untuk menghindari suasana-suasana yang gimana ya sebenarnya. Kalau nantilah kalau kita udah dapat tempat baru ya kan, nanti kita akan menceritakan. Oke, masyarakat Krodit, terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Thank you. Jangan lupa subscribe. Semoga dapat feel seremnya ya. Iya. Jadi memang kita pengemis ya kan, pengalaman mistis. Jadi pengemis itu adalah kita meminta kalian untuk merasakan feel-nya. Iya. Semoga dapat feel-nya ya, ceritanya ya. Oke, kalau misalkan dari ada masyarakat Krodit sendiri yang pengen berbagi cerita, yang ceritanya pengen kita angkat, ya kan, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya masyarakat Krodit untuk follow Instagramnya Krodit Channel. Oke, kalau kayak gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.